Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa dengan Pak Abe dalam pembelajaran atau materi IPS. Baik, hmm, minggu lalu atau pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Sekarang kita masuk ke topik baru yang berkaitan dengan kondisi fisik wilayah Indonesia juga, tetapi terfokus kepada flora dan fauna. Nah, baik, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan flora dan fauna. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan contoh flora dan fauna di Indonesia yang dilindungi. Lalu yang keempat, siswa mampu menyebutkan beberapa cagar alam dan suaka marga satwa yang ada di Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran kita, maka mari kita lihat beberapa gambar berikut ini. Ini adalah beberapa gambar berkaitan dengan flora dan fauna di Indonesia. Baik, kalau sudah kamu amati semua, maka kita masuk ke penjelasan mengenai topik kita hari ini. Kita mulai dengan pengertian atau deskripsi tentang flora dan fauna. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data, maka tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, artinya sudah terdata, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, dan 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Begitu besarnya keanekaragaman hayati Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Mengapa demikian? Tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai. Makin banyak air tersedia, makin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh, dan karena itu makin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Itu mengenai deskripsi flora dan fauna atau gambaran umum tentang flora dan fauna di Indonesia. Baik, kita masuk ke bagian mengenai pengertiannya. Nah, inilah mengenai pengertian flora dan fauna. Dapat kamu lihat, ya. Oke, baik. Sudah kamu lihat, sudah kamu baca.
Maka kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, kita lanjut. Masuk ke persebaran fauna dan fauna sama lanjutan yang tadi ya. Nah, jadi persebaran flora di Indonesia itu terbagi 3 bagian besar. Flora dataran Sunda atau flora asiatis. Lalu yang kedua, flora dataran Sahul atau flora australis. Lalu yang ketiga adalah flora dataran peralihan atau daerah Oase. Ini dia pembagian flora di Indonesia. Oke, baik. Sekarang masuk mengenai persebaran fauna. Nah, sama dengan flora tadi, bahwa persebaran fauna di Indonesia itu terbagi 3 bagian besar juga, yaitu kelompok hewan Asia atau asiatis. Lalu yang kedua, kelompok hewan Australis. Lalu yang ketiga adalah kelompok hewan peralihan atau Wallace. Nah, inilah penjelasannya. Oke, baik, masuk kita ke bagian berikutnya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Nah, itu sebenarnya ada 4 faktor. Ya, yang pertama, faktor klimatik atau kondisi iklim. Oke, faktor klimatik atau kondisi iklim. Penjabarannya ini, ya, bisa kamu baca sebentar. Lalu yang kedua, faktor edatif atau berkaitan dengan tanah. Ya, itu ada 2 penjabarannya di sini. Lalu, yang ketiga adalah faktor topografi. Ini ada 3 juga. Tadi ada 2, ini ada 3 ya. Lalu yang terakhir adalah faktor biotik atau berkaitan dengan makhluk hidup. Ini berhubungan dengan uh, fungsi atau tanggung jawab manusia yang menjadi komponen biotik yang paling berperan. Ini. Oke, baik. Untuk kejelasan nanti bisa kamu ulang ya. Nah, jadi mari kita lihat beberapa gambar yang berhubungan dengan uh, flora dan fauna di Indonesia. Ini flora. Oke, ini adalah beberapa gambar flora di Indonesia yang dilindungi, ya, yang dilindungi.
Artinya ini harus dijaga. Oke, ini dia. Ini flora. Oke, baik. Yang ini berikutnya adalah ini mengenai gambar fauna yang dilindungi, yang menjadi simbol atau tanda kekayaan dari bangsa Indonesia. Pulau Komodo, Komodo. Ini ada badak, ini ada harimau, ada gajah Sumatera, ada orang hutan. Ya, ini ada beberapa fauna yang dilindungi di Indonesia. Nah, baik. Kemudian sekarang kita bicara soal cagar alam. Untuk melindungi flora dan fauna itu ada yang memiliki cagar alam. Baik, di Indonesia cagar alam itu terdapat 4 wilayah besar di Indonesia, yaitu cagar alam yang berada di Pulau Sumatera, itu paling banyak, ya, ada di Aceh, ada Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, ada di Riau, ada di Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan ada di Riau. Itu di daerah Sumatera. Sedangkan di daerah Kalimantan itu ada cagar alam Mandor dan cagar alam Gunung Palung. Sedangkan di Sulawesi ada satu, yaitu cagar alam Tangkoko. Sedangkan di Pulau Jawa itu ada 2, cagar alam Gunung Butak dan cagar alam Teluk Baron. Ini mengenai cagar alam yang ada di Indonesia. Lalu kita lihat berkaitan dengan Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa Gunung Lauser itu melindungi kera, badak Sumatera dan gajah. Suaka Marga Satwa Ujung Kulon itu badak Jawa dan rusa. Suaka Marga Satwa Pulau Komodo, Pulau Padar atau Pulau Rinca, dan Pulau Wewul itu melindungi komodo. Lalu Suaka Marga Satwa Pulau Baun melindungi burung cendrawasih. Suaka Marga Satwa Lorelindo melindungi anoa, rusa, dan babi hutan. Baik, sampai sini anak-anak sekalian. Mudah-mudahan penjelasan ini mampu membuat kita menjadi lebih bersyukur bahwa Indonesia adalah wilayah atau negara yang sangat kaya akan flora dan fauna. Jadi tanggung jawab kita bersama-sama untuk menjaga dan melindunginya. Oke, sampai jumpa. Sesudah ini dapat kau kerjakan lembar kerja siswa yang akan Bapak share atau bagikan di Google Classroom. Oke, tetap semangat dan selamat pagi.